شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما بعد، jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala kenikmatan. Kalau kita mendengar doa kunut tadi, subhanallah, kita ini tidak ada apa-apanya di dunia ini, Pak. Kalau kita melihat dari yang kita dengar dari doa tadi, semuanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Bahkan kepada hal yang sepele pun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena rahmat Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita tidak bisa sholat Isya dan dilanjutkan sholat tarawih sampai ada tausiah di sini dan kita mau berada di situ. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala dari doa tadi, ya Allah, semoga dosa kami diampuni, dosa orang tua kami diampuni, dosa saudara kami diampuni. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dosa satu sama lain antara kita, mungkin kita tidak bisa sholat di sini, Pak. Tidak bisa kita duduk bersama untuk mengerjakan sholat. Karena apa? Ketika Allah buka tabir aib dari dosa kita, sama kita akan melihat kamu telah mengerjakan dosa itu. Buat apa kamu datang ke sini? Kamu telah mengerjakan dosa itu, buat apa kamu sholat berjamaah bersama kami? Jadi intinya, kita semua ini serba ngemis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan rahmat Allah, kita tidak ada apa-apanya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, banyak nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di antaranya adalah nikmat yang sekarang kita berada, yaitu nikmat kita berada di bulan Ramadan. Yang mana itu adalah sebagai nikmat yang sangat luar biasa. Namanya nikmat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Tidak hanya dosa saja yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Bahkan nikmat yang kita dapatkan, nikmat yang kita berada di situ, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita berada di bulan Ramadan ini. Semuanya akan diminta apa yang kamu lakukan di bulan Ramadan. Apa yang kalian lakukan di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan itu semua umat-umat yang mendahulu kita, yang tadi kita doakan, dosa-dosa orang mukmin yang telah dahulu, itu menginginkan berada pada bulan Ramadan. Lalu pertanyaannya, apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini? Jawaban masing-masing dari kita. Apakah kita maksimal? Apakah kita kurang? Bahkan mungkin hanya sebatas rutinitas saja. Sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW di hadis yang sahih, sungguh celaka dan merugi orang masuk bulan Ramadan, keluar dari
bulan Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus kita syukuri. Wajib kita menjadikan nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagai pelampiasan kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu setia mengikuti jejaknya sampai akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebentar lagi masuk ke 10 terakhir di bulan Ramadan. 10 terakhir yang mana pamungkas. Apa kata Nabi SAW? Innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amal seseorang itu dilihat dari akhirnya. Jangan dari awal kita ngegas, akhir-akhir sudah loyo. Jangan. Innamal a'malu bil khawatim. Nah, 10 terakhir bulan Ramadan ini termasuk awakhir. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya bahwasanya 10 terakhir. Namanya terakhir berarti harus menjadikan sempurna, bahkan harus kita maksimalkan 10 terakhir itu. Lalu apa saja yang harus kita kerjakan di 10 terakhir ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Tentunya puasa tetap kita kerjakan. Kemudian membaca Al-Qur'an, kemudian apa lagi? Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kadang kita lupa adalah apa? I'tikaf. Insyaallah sudah tahu pada i'tikaf ya. I'tikaf artinya adalah, yang mana ini adalah khususiyah bagi umat Muhammad SAW untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu hanya ada di 10 terakhir di bulan Ramadan, ala ra'i rajih, dari pendapat yang benar. Walaupun ada pendapat yang lain di 10 pertama, 10 tengah dan seterusnya. Tapi yang rajih adalah Lailatul Qadar itu berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Maka disunnahkan di sana adalah namanya al-i'tikaf. Al-i'tikaf apa artinya? Al-mabit atau al-mukthu fil masjid bisifatin makhsusah bin niyah, yaitu berdiam diri di masjid dengan tata cara yang khusus, tentunya dengan niat. Apa hukumnya i'tikaf, Bapak Ibu? Apa hukumnya i'tikaf, Pak? Hukum i'tikaf mayoritas para ulama mengatakan sunnah, kecuali bagi orang yang mewajibkan dirinya untuk i'tikaf. Artinya seperti bernazar. Contoh, kalau saya tahun ini punya anak, maka tahun ini saya bernazar akan i'tikaf 10 terakhir bulan Ramadan. Maka i'tikaf itu akan menjadi wajib. Ya. Hukum i'tikaf adalah sunnah. Dan Nabi SAW selalu mengerjakan i'tikaf itu hatta tawaffahullah, sampai meninggal dunia. Dalam hadisnya, kana Nabi SAW ya'takifu fi ashril awakhir min Ramadan. Bahwasanya Nabi SAW i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Summa i'takafa azwajuhu min ba'dih. Kemudian istri-istrinya i'tikaf juga setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Kemudian yang berikutnya, kita sudah tahu i'tikaf adalah hukumnya sunnah. Ya, namanya sunnah berarti harus mengedepankan yang wajib. Di antara yang wajib bagi laki-laki adalah apa? Ya, bekerja ya. Bekerja, apalagi memiliki akad dengan orang lain. Kecuali orang yang memiliki akad tersebut mempersilahkan karyawannya untuk i'tikaf, maka tidak apa-apa. Kalau tidak, maka hukumnya dia wajib tetap mengerjakan akadnya. Ya,
Karena i'tikaf adalah hukumnya sunnah. Kemudian yang berikutnya, di mana tempatnya i'tikaf? Di mana, Pak? Di masjid. Di masjid ada dua perkataan. Ada masjid fi jami'il masajid, setiap masjid-masjid. Ada juga mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan fi masjidin jami'. Bukannya masjid jamaah, bukan ya? Masjidnya jamaah, bukan. Fi masjidin jami', artinya masjid yang didirikan di dalamnya sholat Jumat. Walaupun pendapat yang lain, Imam Malik rahimahullah mengatakan boleh di setiap masjid manapun. Masjid yang penting masjid tersebut didirikan sholat 5 waktu, maka boleh di sana kita beriktikaf. Lalu berikutnya, apakah iktikaf itu hanya sunnah bagi kaum laki-laki? Enggak. Perempuan juga hukumnya sunnah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Aisyah radhiyallahu taala anha untuk beriktikaf. Walaupun pendapat Hanafi mengatakan iktikafnya orang perempuan itu yang afdal di mana? Di rumah. Tetapi jika perempuan tersebut ingin beriktikaf ke masjid, kemudian dengan izin suaminya, maka itu juga afdal. Tapi dengan dua syarat, ibu-ibu. Yang pertama adalah izin suami. Ya, jangan nanti mohon maaf ibu-ibu biar tidak melayani suami sahur dan buka, ya itikafai lah. Ya, akhirnya itikaf. Nah, enggak, harus dengan izin suami. Suami mengatakan iya, berangkat. Kalau seandainya tidak, jangan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah terbebas dari fitnah. Fitnatur rijal, terbebas dari fitnah. Jangan sampai, mohon maaf, keluar dari rumah akhirnya menjadi perhatian kaum laki-laki. Dan tentunya dengan adab-adab, tidak boleh bersolek, tidak boleh memakai wangian yang berlebihan. Itu tidak boleh. Itu insyaallah jelas ya. Jadi wanita boleh beriktikaf di masjid. Kemudian yang berikutnya, poin yang ketiga adalah berapa lama kita dikatakan iktikaf? Berapa lama? Para ulama sepakat bahwasanya tidak ada batasan waktu namanya iktikaf. Batasan waktu namanya iktikaf enggak ada. Al-Mawardi mengatakan, ulama Syafi'i ya, batasan waktu kata beliau, sesaat saja dia berdiam diri di masjid dengan beramal soleh, dia sudah dikatakan iktikaf. Ya. Namun bagi yang mensyaratkan wajib puasa bagi iktikaf, maka harus 1 hari penuh, sehari semalam. Tapi pendapat yang rajih, ya, pendapat yang benar, berapa lama pun dia berada di masjid dengan niat iktikaf, walaupun hanya malam saja, mohon maaf, seperti yang bekerja ya, siang hari bekerja, kemudian menyempatkan malam hari untuk beriktikaf. Setelah berbuka, ana niat iktikaf di masjid sampai sahur. Nah, maka itu juga dikatakan sebagai mu'takif, sebagai iktikaf. Maka itu tidak apa-apa. Jadi tidak ada batasan waktu iktikaf harus sekian. Namun yang afdal bagi yang tadi, yang tidak memiliki kewajiban yang aini ya, seperti mencari nafkah dan sebagainya, yang iktikaf ada dua, waktu iktikaf ada dua pendapat waktu. Yang pertama, dia masuk ke masjid di waktu terbitnya matahari di tanggal 21. Itu pendapat yang pertama, sampai akhir, sampai dia keluar sholat subuh dan sholat Idul Fitri.
Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah ketika terbenamnya matahari di tanggal 20. Ketika terbenamnya matahari, dia sudah niat beriktikaf di masjid, berangkat ke masjid, kemudian keluar nanti ketika keluarnya imam dari mimbar untuk sholat Idul Fitri. Dan pendapat yang kedua ini yang lebih rajih, karena sebagaimana Nabi SAW mengerjakan iktikaf yaitu 10 terakhir, dan Nabi SAW melihat 10 terakhir yaitu di malamnya. Kalau masuk ketika tanggal 20 berarti dia mendapatkan malam 21 ya, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Baik. Kemudian yang berikutnya, apa saja yang dikerjakan ketika iktikaf? Boleh nggak ketika iktikaf suhul online? Boleh nggak? Ini mumpung apalagi udah akhir-akhir mau lebaran ya, banyak orderan ya. Lagi yang punya Shopee gitu ya, boleh apa enggak? Hal-hal yang dikerjakan ketika iktikaf tentunya adalah taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Kemudian qiyamul lail ya, qiyamul lail. Ini qiyamul lail ini juga ada perhatian khusus nih. Seperti yang boleh nggak menggabungkan antara sholat tarawih dan sholat qiyamul lail? Boleh apa tidak? Boleh. Tetapi jangan 2 witir. Boleh. Tapi poinnya adalah dia insiraf bersama imam. Dia bubar bareng imam, Pak. Seperti sholat kita ya. Kalau bisa sholat selesai bersama imam. Karena kata Nabi SAW, barang siapa yang dia sholat tarawih hatta yansarif, hatta imam yansarif, sampai imam itu berpaling atau bubar, maka terhitung baginya apa? Sholat semalam suntuk. Kita ambil fadilahnya itu yang disampaikan Nabi SAW bersama imam. Kalau seandainya nanti malam mau sholat lagi tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Kemudian tentang qiyamul lail juga ya, yang dikerjakan sebagian kaum muslim yang mu'takif. Ketika qiyamul lail, imam lagi sholat qiyamul lail, tentunya kan bacaannya panjang-panjang ya. Boleh nggak makmum megang Al-Quran? Boleh atau tidak? Sebelumnya itu, imam boleh nggak megang Al-Quran? Boleh. Sebagaimana sebagian sahabat megang Al-Quran, termasuk Zaid bin Thabit. Yang kedua, makmum boleh apa tidak megang Al-Quran? Ya, bolehnya itu perlu diikat dulu. Yang boleh hanya yang ada yang ditugaskan untuk tanbihul imam. Ditugaskan untuk yang membenarkan imam saja, yang ada di belakang imam. Yang lain para ulama mengatakan hukumnya makruh. Kenapa kok makruh? Karena apa? Yansarif insyighalihi minal khusu'. Karena bisa memalingkan dia dari kekhusyuan sholat tarawih atau sholat qiyamul lail. Jadi tidak perlu makmum, tidak perlu semua megang Al-Quran, apalagi megang yang lain ya. Tidak perlu memegang Al-Quran, cukup yang belakang saja, yang tanbihul imam ya. Karena ketika dia memegang Al-Quran maka akan akan berpaling fokusnya ya. Yang mana makmum itu tugasnya adalah tadabbur dengan bacaan imam, bukan mengikuti imam. Bukan semuanya harus mengoreksi. Bayangkan, semuanya harus mengoreksi, satu masjid akan mengoreksi imam. Imamnya bingung nanti. Satu ngomong seperti ini, kemudian belakang nanti seperti itu. Tidak. Ya. Namun tujuannya kadang kaum muslimin biar tidak ngantuk, betul betul. Biar nggak ngantuk katanya. Nah, ini kembali ke kaum muslimin masing-masing. Ya, sholat qiyamul lail ngantuk, ya kembali ke dia. Gimana caranya nggak ngantuk gitu? Tapi yang benar berarti harus difokuskan, kemudian diniatkan benar-benar ini qiyamul lail untuk mengejar pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin itu saja yang dapat Ana sampaikan terkait di malam terakhir bulan Ramadan ini. Jika jamaah Bapak dan Ibu sekalian memiliki waktu untuk beriktikaf, silahkan. Ya, tafadhal, itu sangat berpahala sekali. Nggak tahu di Masjid Syafi'i ini disediakan nggak ibu-ibu untuk iktikaf? Ya, sediakan malam hari. Mungkin ibu-ibu mau datang ke Masjid Syafi'i, mau membaca Al-Quran, tafadhal. Nggak apa, disediakan sahurnya, disediakan yang lain. Ya, dan tentunya di masjid-masjid yang lain. Itu barakallahu fikum wa syukran jazakumullahu khairan wa nakhtatim bi du'a qawatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.